Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Randy. Kepada Randy, silakan. Baik, terima kasih Randy. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu dulu, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia, karena kita ini adalah orang Indonesia, gitu kan. Jadi ini tuh akan dipimpin oleh Mega. Kepada Mega silakan. Lagu Pancasila ya, Nek. Oke, anak-anak ibu mohon berdiri, kita menyanyikan lagu Pancasila dulu. Berdiri teman-teman. Ini air perkenalan. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baiklah anak, sekarang itu kan pelajaran kita minggu kemarin kan tentang sumber daya manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tujuan kita untuk mempelajari pemanfaatan sumber daya alam itu, nanti anak-anak atau peserta didik sekalian itu nanti bisa mengidentifikasi bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan juga nanti bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Oke? Oke. Nah, yang pertama, menurut anak-anak apa sih sumber daya alam itu? Ada yang bisa jawab? Ya, kepada Mega. Sumber yang berasal dari alam. Iya, betul. Sumber daya alam itu adalah sesuatu atau segala sesuatu yang ada di bumi dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang dinamakan dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kata anak-anak itu terbagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam itu ada berapa? Ada 2. Sumber daya Alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. betul sekali. Jadi sumber daya alam itu tuh dapat menjadi 2 bagian saja kan. Kalau dia sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dia itu tidak terbatas begitu. Contohnya adalah air. Air itu bisa dimanfaatkan untuk Mandi. betul. Selain mandi. Jadi menurut kalian air ini terbatas atau tidak terbatas? Nah, yang kedua hutan. Hutan ini bisa dimanfaatkan untuk contohnya. Kertas. Contohnya lagi. Jual.
berputar melalui siklus hujan sehingga bisa tersedia kembali. Matahari juga termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui karena sinarnya terus bersinar setiap hari. Angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui kincir angin. Tumbuhan bisa ditanam kembali sehingga termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya jumlahnya terbatas. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun dan tidak bisa dibuat kembali dengan cepat. Batu bara juga terbentuk sangat lama di dalam tanah. Gas alam digunakan untuk memasak dan pembangkit listrik, namun jumlahnya terbatas. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui membutuhkan waktu singkat, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui membutuhkan waktu sangat lama. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, sumber daya alam bisa habis dan merugikan kehidupan. Kita bisa mulai dengan menghemat listrik di rumah. Kita juga bisa menanam pohon untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Menggunakan energi dari matahari dan angin adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan. Walaupun kita masih anak, kita tetap bisa hidup menjadi alam. Ingat ya, ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Yuk kita gunakan sumber daya alam dengan bijak agar bumi tetap lestari untuk masa depan. Baik, tadi anak-anak sudah simak nggak videonya Pak? Ada yang tahu tadi isi videonya Pak? Tentang sumber daya yang bisa diperbaharui dan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi kan sumber daya alam ini kan ada dua. Nah, kita lanjutkan ke potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada hutan, ada tambang, dan juga ada kemaritiman. Nah, kalau potensi sumber daya alam hutan ini itu tuh terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hutan produksi, hutan lindung, dan juga hutan konservasi. Ini dia tadi, anak-anak. Tolong disimak ya. Nah, kalau dia hutan produksi ini yaitu hutan yang digunakan untuk menghasilkan kayu. Contohnya itu nanti rotan ataupun bahan baku industri lainnya. Dan kalau dia hutan lindung yaitu dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya itu nanti mencegah banjir, erosi, dan juga longsor. Nah, yang selanjutnya ada hutan konservasi. Nah, ini tuh untuk melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ada juga pemanfaatan sumber daya alam tambang. Kalau ini kan sumber daya alam tambang itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Ada dia nanti prospeksi, eksplorasi ataupun eksploitasi dan juga pengolahan. Nah, selanjutnya bisa juga dengan pemanfaatan sumber daya alam kemaritiman. Kalau dia kemaritiman berarti dia kan kekayaan alam maritim di Indonesia. Contohnya itu nanti perikanan, hutan mangrove dan juga terumbu karang. Nah, manfaat alam bagi kehidupan negara bagi kehidupan kita itu yang pertama sebagai penyediaan kebutuhan dasar. Di mana contohnya nanti sebagai air itu diutamakan sebagai sumber utama itu air bersih dan juga oksigen untuk bernapas dan makanan untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada juga habitat alam di mana ini kan tempat tinggalnya bagi beragam flora dan juga fauna dan juga ada juga kesejahteraan lingkungan di mana itu berperan dalam menjaga kesehatan planet, mengatur iklim dan juga menyediakan jasa ekosistem penting. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian atau ada yang ditanyakan anak-anak? Fokus ke sini nanti bakal tanya satu-satu nih. Kalian ada nggak jawab nanti Ibu keluarkan. Ada yang bertanya? Ya, ada Ibu. Oke, kalau nggak ada bertanya, Ibu mau kasih tugas ke kalian. Sebenarnya ini kan ada dua tugas. Yang pertama nanti bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ini untuk tugas aktivitas pertama. Ini nanti dikerjakan di rumah aja ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih aktivitas kedua ini. Nanti siapa yang bisa menjawab Ibu kasih hadiah. Oke? Oke, Bu. Nah, soal pertama. Perhatikan gambar yang di atas, yang pertama. Kenapa ya?
daya? Itu merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat yang dapat diperbaharui. Itu merupakan tanah, manfaatnya untuk lingkungan sekitar, contohnya untuk tumbuhan dan juga bagi manusia bisa untuk membangun rumah. Gitu. Iya betul. Tepuk tangan dong untuk Vega. Nah, kalau gambar kedua siapa yang bisa menjawab? Terima kasih Vega. Gambar kedua siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Menurut kalian itu tuh jenisnya apa? Dapat diperbarui atau tidak? Jadi itu sumber daya apa? Manfaatnya? Iya, doanya hewan. Iya betul. Nah ini lagi. Siapa yang bisa? Ayo, atau yang tunjuk. Randy, apa nih Randy? Coba Randy jelaskan. Itu gambar pertama itu apa? Jenisnya? Jenisnya Sumber daya yang dapat diperbarui atau tidak dapat? dapat itu. Oke, manfaatnya? Oke, betul. Kalau yang kedua, coba Zaid, apa yang kedua tuh? Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, manfaatnya? Manfaatnya untuk mendapatkan sumber daya listrik melalui tenaga matahari dan sebagai penyinar bumi. Oke, betul. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja Ibu mengasih ke kalian. Nanti soalnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini enggak? Ibu tunjuk, lipat. Coba simpulkan. Simpulkan materi kita hari ini. Jadi dari sebagai dari Ibu dalam saya sebut itulah yang bisa, yang mana yang bisa diperbarui, yang tidak, yang mana yang tidak bisa diperbarui. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, lipat. Oke, anak-anak.